menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat siang Pasar Kalimantan Timur, kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika, moderator untuk siang hari ini, dan Anda kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan juga Informatika. Dan seperti biasa sebelum acara dimulai, saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini, yaitu teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital dan untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan juga komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi siberkreasi dan juga stakeholders lainnya. Dan teman-teman peserta serta narasumber seperti biasa juga harus ada tata tertib yang akan saya bacakan. Saya harap ini dipatuhi oleh teman-teman narasumber dan juga peserta. Yang pertama, dimohon untuk selalu mematuhi dan juga mengikuti protokol kesehatan, lalu juga dimohon untuk tidak mematikan kamera, selalu dinyalakan kameranya, dan dimohon untuk selalu mematikan mic kecuali untuk narasumber yang sedang memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Lalu juga dimohon tidak coret-coret di layar, apalagi sampai menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, dan silahkan untuk segera mengerjakan pretest dan juga post-test yang sudah di-share oleh teman-teman host dan juga co-host di link, dan biasanya akan di kolom komen linknya silahkan nanti akan di-share, dan biasanya akan di-share di sesi akhir ketika akhir-akhir acara. Oke, lalu yang terakhir, aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play Store. Kita bergeser ke acara berikutnya teman-teman. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza, dan juga kita akan mendengarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita mendengarkan arahan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan berikutnya kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani Panggerapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Haja Syarifah Haja Syarifah Masita Assegaf SH selaku Wakil Bupati Pasir. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sesuai dengan arahan visi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Cyber Kreasi
telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital dalam memanfaatkan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan acara secara serentak selama 7 bulan pada tahun ini yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Bapak Presiden serta Menteri Komunikasi dan Informatika demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkan secara sehat, bijak, cerdas, cermat, cepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti acara ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota kita tercinta. Dengan ini, saya, Wakil Bupati Pasir, Hajah Saripah Masetkah Assegaf Sarjana Hukum, membuka secara resmi acara webinar literasi digital di Kabupaten Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. Indonesia makin cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga sudah mendengarkan sambutan yang diberikan oleh Bapak Samuel Abrijani serta Wakil Bupati dari Pasir. Dan berikutnya juga sebelum kita memulai acara, marilah kita memulai acara pada siang hari ini dengan berdoa bersama. Tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang hari ini hadir dari Pasir, Kalimantan Timur. Kembali berjumpa dengan saya Aulia Mawardika, moderator siang hari ini, dan saya juga akan memperkenalkan 4 narasumber yang akan menemani saya. Yang pertama ada Pak Abdullah Kusyairi MA, beliau adalah dosen dari UIN Padang dan materinya seputar informasi digital, identitas digital, dan jejak digital dalam media sosial. Lalu yang kedua ada Pak Ibnu Kayat Farisanu, Ketua Program Studi Manajemen STI Widya Praja Tanah Grogot, dan materinya seputar jangan asal klik di internet. Lalu yang ketiga ada Ana Rahmawati, beliau adalah co-founder Sosial Media Manajemen Agensi dan juga konten kreator, dan akan memberikan materi seputar melindungi diri dari penipuan di ruang digital. Lalu yang terakhir nanti akan ada Farida Islamiyah SSI MSI, Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P2M STI Widya Praja Tanah Grogot. Itulah 4 narasumber yang nanti akan menemani saya, dan juga saya mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya di kolom chat seputar materi yang disampaikan oleh narasumber, dan juga silahkan untuk posting keseruan ini di sosial media Anda. Nanti akan kami pilih di akhir acara, akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan 1 juta untuk 10 orang. Oke, langsung saja saya menuju ke narasumber yang pertama, kepada Pak Kusyairi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Aulia, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'd. 259
member luar biasa siang ini. Selamat siang Pasher dan selamat siang Indonesia. Kepada saya diminta untuk menyampaikan bidang digital skill. Oke. Digital skill, informasi, identitas, dan jejak digital dalam media sosial. Baik, Bapak Ibu semua peserta pada pagi ini, pada siang ini saya akan memaparkan 20 menit saja bahwa teknologi digital seperti yang dikatakan Bapak Presiden adalah katalis utama untuk perubahan dalam masyarakat digital. Karena ia menyediakan akses ke pembelajaran di seluruh dunia. Memiliki akses ke perangkat digital yang terhubung berarti akses belajar dari mana saja, oleh siapa saja, kapan saja. Ini dari buku yang ditulis oleh Mike Fredriksen bersama Yaya Califord, Digital Transformation in Journalism and News Media. Oke, ini sebagai pengantarnya. Kita latah menyebut digital tapi tidak tahu apa artinya digital. Digital itu dari kata Yunani yang berarti digitus, yang berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa maka berjumlah 10. Tidak juga orang dewasa, orang kecil juga ya. Nilai 10 tersebut terdiri dua akar, dua radik yaitu 1 dan 0. 1 di kiri, 0 di kanan. Karena itu digital merupakan penggambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Atau on dan off dalam bilangan biner, atau dalam program-program komputer itu kita menyebut semuanya berbasis pada 0 dan 1. Semua sistem komputer juga begitu, disebut dengan bit atau binary digit. Bapak Ibu semua, digitalisasi dalam kehidupan hampir merata. Seluruh teknologi yang berbasis analog telah bergeser ke digital. Kita memasuki zaman Homo digitus, manusia digital. Kita hari ini adalah manusia digital. Tetapi kita menemukan masalah yang baru karena kita mengalami banjir informasi. Siapa yang tidak tahu berenang, maka hanyut. Siapa yang tidak dapat air yang jernih, maka dia akan minum air yang jernih. Banjir informasi sangat membahayakan kehidupan kita. Perang dimulai dari misinformasi dan kesalahan komunikasi. Ini dia. Informasi digital adalah seluruh hal yang ada di dalam format digital, baik dalam produksi, disimpan, dikelola, didistribusikan melalui digital. Bentuknya ada teks, angka, audio, dan visual. Isi informasinya tentang ideologi, sosial, kesehatan, bisnis, agama, dan budaya. Para ahli menyebutkan new media dunia digital itu sebagai new media. Dalam teori komunikasi massa itu ada media mainstream. Sekarang kita masuki era new media. Yang berbasis online disebut itu semua. Tetapi tidak semua yang tersedia berbasis online itu produk jurnalistik dan akademik yang berbasis pada kebenaran faktual atau kebenaran ilmiah. Oleh karena itu perlu verifikasi dan diuji lebih jauh untuk setiap konten di internet atau di dunia media online ini, untuk dapat kita menjadikan dasar-dasar mengambil tindakan, untuk bersikap juga hal-hal yang penting. Ini dia, masalah kita di dunia digital adalah misinformasi, kesalahan tak disengaja, seperti keterangan foto, tanggal, statistik, alih bahasa yang kurang tepat, atau ungkapan satir dari bahasa Inggris ketika dia diterjemahkan dia menjadi serius ditanggapi. Kemudian disinformasi, konten audio visual yang sengaja direkayasa, dimanipulasi oleh pelaku untuk menyebarkan rumor atau teori konspirasi dan segala macamnya. Terusnya malinformasi, kesengajaan menyebar informasi dengan niatnya menyebar kebencian.
mendiskreditkan pihak tertentu atau menyebar data pahak. Ini yang terjadi. Oke, agar kita bisa memayangkan yang terjadi, ini dia hierarki new media itu. Sosial media, media online yang berbasis online, tapi sosial media basisnya personal dan institusi. Personal ini berarti 287 juta masyarakat Indonesia menggunakan akun personalnya. Ada yang satu malahkan lebih. Dan inilah yang terjadi di media sosial kita pada hari ini. Pola hidup, pola pikir, pola konsumsi berubah. Dalam penelitian terakhir, televisi tidak ditonton lagi. Apalagi media. Kemudian media sosial menciptakan ketergantungan kita terhadap Android, terhadap smartphone. Dan pengaruh lain adalah perilaku psikologis, perilaku sosial kita berubah. Banyak menyendiri dan lebih bahagia sendiri misalnya. Dan yang lebih jelas adalah kreativitas dan monetasi itu sangat menggoda para milenial kita pada hari ini. Apa penyebab hoax dan fake news? Teknologinya mendukung, platform media sosial dan messengernya mendukung. Kemudian kemudahan membuat akun palsu atau cyber army juga ada. Ini yang membuat penyebar hoax itu. Di luar itu terdapat keuntungan bisnis dan AdSense. Dan yang merusaknya, menambahnya adanya lahan subur isu COVID, pilpres, pilkada, dan sara, suku, agama, ras, antar golongan. Dan ini dia yang berikutnya, adanya algoritma mengikuti kebiasaan penggunaan user. Kita apa yang kita makan, kita siapa teman kita, kita apa yang kita klik di Android atau di smartphone. Sayangnya, publik tidak bisa membedakan mana media abal-abal dan mana media serius. Media yang berbasis jurnalisme, media yang tidak berbasis jurnalisme, atau media berbasis emosional. Ini 5 ciri hoax sebenarnya dalam lagu dari Project Pop tadi sudah ada. Judul cenderung provokatif atau ngompor dan lebih ke clickbait. Nama situs mirip-mirip dimiripkan dengan alamat situs media mainstream. Tidak ada alamat dan tidak ada tim redaksi. Konten opini tidak jelas, berita dan minim fakta. Kontennya opini, tidak berita yang berstandar undang-undang pers. Foto menipu dan tidak menyambung dengan caption. Akun baru atau cloningan atau abal-abal atau tidak jelas sumbernya, yang jelas tidak nama. Dan fenomena global memang melawan hoax belum efektif. Blokir tidak efektif, mati 1 tumbuh 1000. Euforia kelas pembaca tertentu untuk menyatakan kelas yang tidak kritis dan menelan mentah-mentah semua informasi yang berada di media sosial. Banjir informasi membuat pembaca lebih menjadi sektarian, memilih berita sesuai dengan preferensi pendirian, bukan berdasarkan otoritas atau kepakaran orang di dalam berita itu. Tahun 2016 saya sudah menulis cerdaslah memilih media online, karena pada waktu itu memang sudah mulai. Kuncinya memang literasi media, jalan satu-satunya. 207 orang yang ikut di dalam ini, saya tentu sudah mulai merasakan akan memilih media online yang lebih otoritatif atau mainstream. Inilah kerja kita pada hari ini sebagai masyarakat yang harus selamat dari banjir informasi agar tidak terbawa arus. Atau kita sekarang literasi digital sekarang melakukan arus baru. Verifikasi, konfirmasi, dan komparasi. Yang ini penting untuk disadari. Setiap kegiatan
mengomentari, mengunggah, mengunduh, menyukai, membagi akan dicatat dengan sistem algoritma yang diolah menjadi cerminan dari user atau pengguna atau kita. Sungguh pun dihapus, juga dicatat sudah dihapus. Artinya tak benar-benar hilang apa yang sudah kita lakukan. Dengan begitu berarti dia akan menjejak terus dan itu punya dampak hukum kalau itu membuat orang atau membuat lembaga atau membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Semuanya tidak benar-benar terhapus ya. Yang harus kita sadari semua itu berbasis dengan International Mobile Equipment Identity atau IMEI. IMEI, nomor telepon dan email yang tertanam di memori server dengan Android yang kita miliki. Juga jejak digital sekarang sangat mudah dicari dengan metode dan strategi yang sangat canggih dan terus berkembang. Saya ingin ke sini dulu. Masyarakat kita ketika dapat Android kurang awas dengan ruang kelompok, ruang privat, ruang keluarga. Kurang menyadari ruang tanpa batas. Bahwa Android itu adalah ruang tanpa batas yang mestinya kita batasi percakapannya untuk kelompok saja, ruang privat, tapi kadang-kadang semuanya dikeluarkan ke ruang tanpa batas. Padahal secara teori, ruang tanpa batas itu, kata Jürgen Habermas, mesti dihormati, mesti dipatuhi aturannya. Seperti aturan berlalu lintas. New media dan sosial media itu adalah pasar wacana yang membuat trending dan viral. Pilihannya kita. Membuat viral untuk hal positif atau justru kita kena bully di pasar wacana itu. Itu yang membuat kita harus hati-hati. Oke, ini saya tidak hendak memaparkan lagi. Dunia digital kita pada hari ini sudah masuk ke 202,6 juta pengguna internet. Ini moral publik yang harus kita hormati menurut Jonathan Haidt. Itu care, fairness, liberty, loyalty, authority, dan sensitivity. Peduli terhadap bahaya yang mengancam keselamatan bersama, misalnya persatuan dan kesatuan. Tapi orang kena politik, orang bisa saja mengancam keselamatan bersama demi mendapatkan kekuasaan. Itu karena pilkada misalnya, karena pilpres, karena pemilu gitu ya. Fairness, keadilan dan kepantasan dalam bertindak di hadapan publik. Sering sekali hal-hal yang di ruang rumahnya yang berantakan, foto dan diposting juga. Liberty, kebebasan dengan menjunjung tinggi hak-hak dasar manusia, kebebasan yang terlalu kebablasan. Kita butuh kesetiaan pada institusi, tradisi dan konsensus bersama, misalnya Pancasila, misalnya peraturan-peraturan bersama. Kita harus respek terhadap otoritas yang disepakati bersama. Lembaga pemerintahan, kepolisian, kita harus respect karena itu otoritas yang diberikan. Ini satu lagi, menghormati nilai-nilai yang dipandang paling suci. Terakhir saya berkomentar di media sosial, di media mainstream, diwawancari oleh wartawan tentang ada yang seorang perempuan remaja yang joget untuk TikTok di depan masjid yang ikonik. Itu kasus kedua di sebuah kota. Kita butuh literasi hukum, next saja. Ini hukumnya. Sering sekali sikap kampungan muncul di ruang publik. Sering sekali di media sosial orang tidak sadar terhadap pentas depan, pentas belakang sebagai sebuah dramaturgi kehidupan. Itu mulai hari ini kita harus menyadari itu. Banyak sekali sebagai kekesalan atau pelarian dari kekesalan kehidupan, keruwetan ditumpahkan ke media sosial. Padahal itu sangat rawan terhadap jeratan hukum. Kita butuh soft skill dalam digital skill ini adalah motivasi, komunikasi, emosi, kreasi, dan integritas. Motivasi, dorongan yang baik. Komunikasi yang efektif, bukan komunikasi yang brutal. Menjaga emosi. Dan yang paling penting itu kreatif. Dan kreatif juga jangan sampai membuat komunikasi buruk, emosi buruk.
juga integritas, menjaga persatuan, menjaga moral, menjaga harkat martabat keluarga. Skill paling dicari di masyarakat di dunia digital hari ini adalah copywriting, public speaking, content kreatif, web development, penguasaan program aplikasi, analitik algoritma dan AdSense, juga marketing sosial media. Itu paling dicari. Itu bukan berarti ketika mahasiswa hari ini sudah pada jurusan tertentu harus ulang kuliah. Tidak, mulailah belajar teman-teman mahasiswa. Apa digital skill? Memahami logika kerja dunia digital yang dimainkan pemegang kekuasaan teknologi informasi, politik kekuasaan, dan politik ekonomi. Kemampuan membedakan antara media abal-abal dan media mainstream dengan keterampilan verifikasi berita yang dipromosikan. Meningkatkan kewaspadaan jika ada yang datang melalui seluler, mengajak, mengabar untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan narasi emosi, bukan dengan logika yang sesuatu yang masuk akal dengan baik dan benar. Memahami setiap tindakan like, share, komen, subscribe di dunia digital memiliki konsekuensi hukum. Sebagai penutup, kita harus membangun sikap kritis dan tidak mudah cepat percaya setiap informasi yang datang secara promotif ke seluler. Memahami peran fungsi setiap ikon dalam aplikasi seluler. Meningkatkan keterampilan verifikasi berita foto, misalnya dengan menggunakan image.google.com untuk memastikan foto-foto tertentu itu hoax atau fake news. Memastikan suatu tempat dengan Google Earth.com, menggunakan Google Street View. Semua itu bisa dipelajari dengan cepat, tangkas. Saya ingin menyimpulkan begini, hari ini kita bisa serba tahu. Kita memang tidak serba tahu, tapi tahu cara untuk tahu. Sikap kritis bisa muncul kalau kita sudah tahu. Kita tidak bisa menerima sesuatu dengan segera men-share atau mempercayainya, tapi meningkatkan rasa curiga yang tinggi setiap hal yang dipromosi ke dalam Android kita. Saya kira itu demikian, semoga tidak melewati batas. Moderator, saya akhiri, banyak maaf, mari kita diskusikan dan kita berikan kepada narasumber setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kusairi untuk materi yang sudah diberikan. Waktunya pas sekali 20 menit. Saya baru mau mengingatkan bahwa waktunya sudah habis, ternyata Bapak sudah mengakhiri. Terima kasih banyak Pak Kusairi untuk materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Baik, dari Pak Kusairi, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan Pak Ibnu Kayat Farisanu. Beliau adalah Ketua Program Studi Manajemen STI Widya Praja Tanah Grogot dan materinya seputar jangan asal klik di internet. Kepada Pak Ibnu, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aulia Mawardika atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak dan Ibu para narasumber yang bersama-sama menyampaikan materi kita pada siang hari ini. Langsung saja kepada para peserta, silahkan dulu mengunduh materi kalau memang ini alamat tautannya sudah saya sebar di chat room juga. Bagaimana menggunakan tautan. Oke. Mungkin ada yang sudah. Kalau ada yang sudah, pertanyaannya adalah begini. Di tautan ini, kalau misalnya saya menyisipkan program jahat, entah itu virus, entah itu malware, entah itu semacam lah, ransomware, mungkin sekarang laptop Anda, HP Anda sudah hang. Karena itu, materi saya hari ini adalah jangan asal klik di internet terkait dengan secara spesifik bagaimana mengenali tautan mencurigakan. Oke, kita mulai.
segala sesuatu yang ada di internet itu pada prinsipnya adalah sebuah data. Data itu ada banyak ragam. Semua itu adalah data. Informasi yang masuk itu adalah data. Tapi tugas kita itu adalah memilih dan memilah. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memilihnya? Ada banyak dimensi untuk memeriksa data. Pertama, kelengkapan, keunikan, ketepatan waktu, keabsahan, dan seterusnya. Kita mulai yang pertama. Artinya kita menggunakan 6 ini, sebenarnya ada beberapa lagi, di beberapa pendapat yang lain, tetapi 6 ini yang umum, ini sebagai alat ukur dasar untuk mengecek data ini bagus atau tidak. Pertama, kelengkapan. Kita harus memastikan bahwa data itu sudah 100% komplit, lengkap. Entah itu kalau kita mengunduh berarti sudah 100%, entah itu kalau kita membaca sebuah teks itu 100%. Tadi Pak Husairi membahas kadang-kadang kita suka tertipu sama clickbait. Baca clickbaitnya aja, baca headline-nya aja langsung komentar, langsung bereaksi. Padahal isi di dalamnya itu berbeda. Nah, hati-hati. Tugas pertama menentukan data berkualitas atau tidak, kita harus lengkap dulu datanya. Baik dari kita sebagai pengguna juga harus lengkap membacanya. Itu yang pertama. Yang kedua, unik. Artinya data itu tidak boleh diduplikasi. Ini kalau dalam konsep sistem informasi manajemen, tidak boleh ada yang namanya data terduplikasi. Data hanya ada satu dan unik. Kenapa? Karena dia bisa bisa mengacaukan, mengakibatkan kesalahan terhadap kalau dianalisis selanjutnya. Indikator yang ketiga, dimensi yang ketiga, waktu. Terkait dengan ketepatan waktu, bagaimana data itu harus sesuai dengan waktunya. Jangan sampai data kemarin baru heboh hari ini. Nah, atau data tahun lalu baru dihebohkan lagi hari ini. Ini ketepatan waktu, harus sesuai dengan waktunya. Valid. Valid itu bicara tentang bahasa yang digunakan benar atau tidak, informasi yang disampaikan kira-kira benar atau tidak, menyebut nama seseorang di situ orangnya ada atau tidak. Akurasi sama, akurat, benar tidak itu sesuai dengan yang dituju tidak. Nah, dan terakhir konsistensi. Konsistensi itu adalah terkait dengan ketika data itu muncul di satu tempat, maka akan dikonfirmasi di tempat lain yang sama. Misalnya sebuah perusahaan di websitenya menyatakan A, maka di Facebooknya, di media sosial yang tadi Facebook, tadi Instagram atau di yang lainnya juga akan menyatakan hal yang sama, konsistensi. Nah, ada dua jenis kejahatan cyber yang lazim. Banyak kejahatan cyber, tapi yang biasa kita terjadi adalah phishing dan spoofing. Phishing itu adalah penipuan. Phishing ini sama kayak fishing, memancing. Kata dasarnya memancing. Jadi bagaimana dia membuat sesuatu yang tampak sama, tapi sebenarnya untuk mencuri. Ini aja banyak data, ada banyak. Ada deceptive. Deceptive itu dia kesannya itu memberi pesan seakan-akan dari perusahaan A yang bonafit, tapi ternyata dia untuk memverifikasi, untuk melakukan login dan lain sebagainya, tapi itu bohong. Kalau Spirit udah menyasar pada orang-orang tertentu. Kalau Welling biasanya ada sesuatu yang kalau ada sesuatu yang masalah mendesak yang seakan-akan butuh otoritas, dan itu sebenarnya penipuan, kebohongan. Itu Welling. Ada lagi smishing, gabung kombinasi antara SMS dan phishing. Bagaimana nih yang biasa yang kita terima SMS yang mungkin disebarnya ke banyak orang, nah itu smishing. Nah ini ada 4 untuk phishing. Baru ada lagi spoofing. Spoofing itu nah ini yang sering kita terjadi. Suka nipu, mengatasnamakan mungkin orang yang kita kenal. Nah dia menggunakan media sama. Ada email, ada website, ada caller ID. Caller ID itu sama kayak nomor telepon. Ada SMS. Ini medianya. Bisa saja kan ada orang mengaku-ngaku ini Pak ini meminta bantuan dana dan lain sebagainya. Oke, ini spoofing.
Apa sih bedanya phishing sama spoofing? Biasanya phishing sama spoofing ini, kalau phishing itu cuma mencuri. Tapi kalau spoofing, biasanya itu sampai merusak. Dia yang menyisipkan program-program jahat itu spoofing. Nah, dua hal ini, dua kejahatan ini, biasanya menggunakan tautan atau link. Tautan inilah yang menghubungkan untuk dia mengaktifkan sesuatu yang diinginkan oleh penyebarnya. Itu bagaimana sih mengenali tautan mencurigakan? Mulai yang pertama, ini contoh dari SMS yang sederhana dulu. Yang paling dasar dari SMS. Pertama, komplit. Baca utuh dulu pesan teksnya. Jangan sampai kita bacanya setengah-setengah. Selamat Anda menang undian. Boleh, saya menang undian. Padahal ditipu. Jangan sampai begitu. Baca dulu utuh. Setelah dibaca utuh, perhatikan siapa yang ngirim. Kalau nomor resmi, biasanya, ini biasanya, karena ada beberapa yang masih tidak seperti ini, biasanya cuma 5-6 angka khusus. Kalau ditelepon balik, kita telepon balik itu biasanya pakai mesin penjawab. Tekan 1 untuk bahasa Indonesia, tekan 2 untuk, nah. Dan yang paling penting, tidak ada nomor telepon yang akan minta PIN. Yaitu tidak ada. Yang ada justru kita masih ditanya balik. Alamatnya di mana, tempat tanggalnya, dan lain sebagainya. Tuh, perhatikan data pengirimnya. Kalau dia bukan nomor resmi, patut curiga. Oke. Kemudian perhatikan linknya. Nah, ini. Link yang diberikan itu biasanya jangan pakai yang bajakan, yang gratisan. Kadang-kadang domainnya tidak lazim. Seringkali itu ada tambahan-tambahan yang nggak jelas. Indosat tahun 2021.com, nah kayak gitu-gitu. Karena itu perhatikan linknya. Oke, kalau dia asli biasanya hanya satu kata dan nyambung. Hati-hati, di era sekarang ini sudah bisa diperpendek. Kayak punya saya tadi pakai Bitly. Udah memperpendek layanan halamannya. Nah, kalau punya resmi biasanya bisa diidentifikasi. Biasanya bisa kita duga. Tapi kalau sudah tidak jelas, nah itu hati-hati. Hati-hati, curiga saja. Oke. Ada lagi bentuk yang seperti ini. Mungkin ini terkait dengan materi saya minggu lalu. Meskipun singkat, teks itu pasti ditulis menggunakan bahasa yang benar. Apa? Nggak dicampur angka dengan bahasa, angka dengan huruf. Ketika Anda terima email yang seperti ini, curigalah. Indikasi curiga bahwa ini tidak benar informasinya. Tips berikutnya, era hari ini harus HTTPS, bukan lagi HTTP. Karena HTTPS itu artinya di belakang S itu udah secure, aman. Itu tips. Kalau Anda klik situs baru iklannya banyak, sudahlah, itu hati-hati. Hati-hati. Iklannya tahu-tahu muncul lagi iklan ini. Oh, biasanya itu kalau yang suka bajakan tuh, itu biasanya begitu tuh. Muncul yang namanya aneka banyak iklan. Kalau sudah banyak iklan, hati-hati. Bisa jadi itu situs tidak sah. Terakhir, gunakan URL scanner. Ini saya mencoba link saya, dan ini laporannya. Bagaimana kita bisa ngecek apakah ini aman atau tidak. Alamat yang bisa dipakai ini ipqualityscore.com. Silakan itu nanti Anda bisa mengklik. Terakhir, pada akhirnya, sama dengan Pak Kuseri, pada akhirnya kita terus meningkatkan literasi digital. Apa yang dilakukan hari ini adalah penting. Dan tidak asal klik tautan, itu adalah hal awal terbaik. Kenali tautannya, kira-kira ini bisa dipercaya atau tidak. Curiga dulu, berpikir kritis dulu, baru kemudian kalau memang sudah mantap, silahkan klik. Tapi kalau belum mantap, jangan diklik. Oke, saja dari saya, ini sumber bacaannya. Siapapun yang ingin membaca, silahkan mendalami lagi, silahkan dibaca.
Dan ini sumber gambarnya. Karena ini kan terkait dengan literasi hukum, menghormati hak kekayaan asas intelektual. Oke, mungkin itu saja dulu dari saya, Mbak Aulia Mawartika. Saya kembalikan kepada Mbak moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu untuk materi yang sudah diberikan kepada kami semua. Dari Pak Ibnu saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Saya panggilkan Mbak Ana Rahmawati, co-founder Sosial Media Manajemen Agensi dan juga konten kreator. Materinya seputar melindungi diri dari penipuan di ruang digital. Saya juga mempersilahkan kepada teman-teman peserta untuk aktif bertanya di kolom chat dan juga posting keseruan pada siang hari ini di sosial media Anda. Kepada Mbak Ana, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Kak Olia. Selamat siang teman-teman di pasar. Saya share screen ya. Oke, jadi ini materi saya hampir sama dengan punya Pak Ibnu tadi, tapi mungkin saya lebih menekankan di impact-nya itu seperti apa sih kalau data kita dicuri, kalau kita klik sembarangan klik tautan seperti yang dibilang Pak Ibnu tadi. Nah, tapi sebelum saya mulai nih, saya mau minta bantuan teman-teman. Mungkin karena tadi Pak Ibnu sudah menjelaskan, jadi teman-teman lebih aware ya. Tapi saya minta bantuannya ya. Jadi saya kapan hari dapat chat seperti ini dari teman saya, teman lumayan dekat. Tapi udah beberapa minggu nggak ngobrol lah. Nah, kira-kira kalau teman-teman semua dapat chat seperti ini dari teman kalian, yang akan kalian lakukan itu apa? Ataukah kalian akan meneruskannya? Apa kalian akan ngeklik tautannya? Kayaknya enggak ya, udah dijelasin sama Pak Ibnu kan. Atau kalian akan ngasih tahu teman kalian, atau kalian blok aja, atau kalian cuekin aja, itu mau kalian apain kalau dapat chat seperti ini? Saya tunggu di kolom chat ya, kita interaksi bentar aja. Oke, dicuekin langsung dihapus, dibiarin. Oke, terima kasih. Oh, ada yang bilang beritahu teman kalau itu penipuan. Oke, itu bagus sekali karena ini teman saya, karena ini teman kita. Harusnya yang kita lakukan adalah kita ngasih tahu. Karena kalau teman kita udah ngirimin ini ke kita, otomatis dia juga pasti akan ngirimin chat yang sama ini ke orang lain. Dan kalau seandainya kita nggak mengedukasi teman kita ini, mungkin teman kita akan meneruskan chat ini ke orang lain, terus orang lain tadi meneruskan, dan akhirnya jadi domino efek kan. Jadinya ini lebih susah lagi untuk diberantas gitu ya. Nah, kebetulan pas itu karena saya udah lumayan aware sama digital safety, saya kasih tahu teman saya kalau itu scam, biar lebih gampang aja, jadi saya bilang itu scam. Teman saya pun responnya, kalau teman-teman bisa lihat di chatnya, dia bilangnya nggak ada susahnya juga kan, tinggal nerusin. Nah, mindset seperti itu biasa sekali kita miliki. Maksudnya kayak, oh kita dapat hadiah kok, kenapa enggak diterusin? Orang cuma nerusin aja, padahal ini impact-nya kalau ada orang yang nggak ngerti dan benar-benar orang ini pengen ngeklaim sepatunya, orang ini kan otomatis datanya mungkin akan dicuri karena ini sudah jelas ini pasti ada malware-nya. Kita lanjut ya. Oke, tadi udah dijelasin juga sama Pak Ibnu. Yang aktivitas seperti tadi itu secara umumnya kita bilang phishing aja ya. Ini deskripsinya tadi sudah dijelaskan. Nah, jadi ini kalau seandainya nih data pribadi kita diambil, kalau kita udah ngeklik tautan tadi, link tadi, kira-kira impact-nya itu seperti apa sih? Apa sih hasilnya? Mungkin kita akan mikir kayak gini, saya bukan orang terkenal, saya bukan sosial media saya mungkin hanya followernya hanya ratusan atau ribuan, mungkin nggak begitu penting kalaupun seandainya login detail saya dicuri sama orang. Tapi ternyata nggak cuma itu aja. Yang pertama, ini ada pembobolan dana di bank atau e-money korban. Nah, jadi sekarang kan kita sudah lebih
lebih sering pakai m-banking ya, m-banking, e-money kayak GoPay, OVO, kayak gitu, atau ShopeePay. Jadi kalau seandainya data pribadi kita dicuri sama orang, dana-dana yang ada di m-banking sama e-money kita tadi itu ya dihabiskan sama orang ini. Apalagi kalau seandainya nih saya aktifkan PayLater. PayLater sekarang PayLater nggak hanya ada di GoPay, sekarang PayLater banyak sekali di akun-akun seperti Shopee atau mungkin Traveloka atau mungkin akun-akun yang lain. Kalau semua PayLater itu saya aktifkan, PayLater itu bisa kuras habis sama pencuri data saya ini, atau mungkin pencuri data ini menjual data saya ke orang, ke kriminal atau ke orang yang memang sudah niat untuk melakukan tindakan kriminal ini tadi. Nah, kedua, melakukan tindakan kriminal atas nama korban. Kalau teman-teman suka nonton series, ini saya bukan mau promo seriesnya ya, saya cuma mau ngasih tahu mungkin buat lebih aware. Jadi tadinya saya pikir impact-nya ini mungkin kalau untuk melakukan tindakan kriminal itu mungkin akan melakukan pencurian di bank atau hacking apa gitu ya. Ternyata di series itu, ini seriesnya judulnya Clickbait di Netflix, di situ dilihatkan benar-benar impact-nya itu sampai orang yang datanya dicuri ini dibunuh. Tapi saya nggak akan ngomongin lebih panjang tentang itu ya. Jadi ketiga ada melakukan pinjaman online ilegal. Kalau teman-teman sudah tahu kan sekarang banyak sekali pinjaman online ilegal. Yang di situ tuh mereka hanya perlu data diri kita yang seminimal mungkin hanya perlu nama, KTP atau nomor telepon kita, atau mungkin bahkan hanya fotokopi KTP atau fotoan KTP kita di foto aja, tapi dengan bunga yang sangat tinggi gitu ya, sangat amazing, bahkan bisa sampai lebih dari 100% dari apa yang dari dana yang kita ajukan. Nah, kalau data kita sampai dicuri nih, kalau seandainya orang sampai punya KTP saya nih, terus orang itu niat jahat, KTP saya dipakai hutang 100 juta umpamanya, itu 100 juta yang dihutangkan, tapi kan bunganya berapa? Nah, kalau seandainya KTP saya bocor, orang punya KTP saya, kan otomatis saya punya hutang gitu, padahal bukan saya yang melakukan hutang itu, tapi saya yang ujung-ujungnya akan bertanggung jawab dengan hutang itu. Yang keempat, ada dijual untuk kepentingan politik, iklan penjualan produk, atau keperluan marketing. Nah, kalau yang untuk keperluan marketing, mungkin itu data diri yang dicuri hanya berupa nama atau nomor telepon ya, karena itu biasanya hanya untuk sebuah bisnis, untuk kontak kita, tapi itu pun sebenarnya agak kurang etis kalau caranya itu memaksa. Karena kebiasaan yang sering terjadi, telemarketing di Indonesia lebih sering memaksa gitu ya. Oke, kita next slide. Data pribadi seperti apa sih yang diincar kalau kita klik tautan yang seperti tadi? Nah, nomor satu ada login credentials. Ini user ID dan password sosial media atau mungkin user ID-nya Tokopedia kita atau Shopee kita. Nah, kalau namanya sosial media, impact-nya kalau seandainya dicuri, kira-kira apa yang akan terjadi? Mungkin orang akan, kalau seandainya user ID saya dicuri nih, Instagram, mungkin pencuri ini akan pura-pura jadi saya, terus mungkin dia akan DM salah satu teman dekat saya yang sering saya DM di situ, kan kelihatan ya yang paling atas biasanya yang paling recent kita lihat, yang paling terakhir kita chat. Nah, mungkin itu akan di DM, terus orang ini akan pura-pura jadi saya hutang gitu ya. Terus saya yang juga harus tanggung jawab, padahal itu bukan saya yang melakukan. Nomor 2, ada PIN ATM, kode verifikasi, kode respon atau OTP, one time password. Ini jangan sampai ada orang lain yang tahu. PIN ATM kita jangan sampai meremehkan. Kalau kita ngambil uang, itu selalu ditutup. Selalu kita harus curiga sama orang, seperti yang tadi Pak Kusairi sama Pak Ibnu bilang, kita harus selalu curiga, kita harus selalu siap-siap untuk kemungkinan terburuk lah ya katakanlah. Terus kode verifikasi, meskipun ada orang yang ngaku-ngaku, nggak usah dikasih ke siapapun. Ketiga, ada nomor kartu kredit dan CVV. CVV itu 3 digit nomor di belakang kartu kredit, kalau teman-teman balik di sebelah stripnya tanda tangan ada nomor CVV.
Keempat, ada data diri seperti NIK, KTP, SIM, NPWP, paspor, KK mungkin. Terus kelima, ada data informasi pribadi lainnya seperti alamat rumah, nama ibu kandung, tanggal lahir, atau tanggal expired kartu kredit atau kartu debit. Itu jangan sampai ada orang lain yang tahu ya. Terus mengenali konten phishing, mungkin saya hanya menambahkan saja, atau mungkin ini dengan bahasa yang lebih casual ya saya, karena Pak Ibnu tadi juga sudah menjelaskan. Yang pertama, verifikasi, perhatikan alamat website konten yang phishing atau spoofing yang kayak Pak Ibnu tadi, itu kelihatannya seperti website resmi, tapi selalu ada satu huruf atau satu angka di websitenya itu, di URL-nya itu yang selalu berbeda dengan yang asli. Kalau teman-teman lihat di capture-annya Adidas ini, kalau Adidas itu kan Adidas biasa, nah ini ditambahkan dash dan satu, terus domainnya itu extension-nya itu .vip. Nah, kalau teman-teman langsung buru-buru ngeklik nih, nggak teman-teman verifikasi, nggak teman-teman baca dengan teliti, kita kenalah itu phishing. Terus kedua, memberikan a sense of urgency. Jadi di dalam konten mereka. Jadi kayak umpamanya kayak yang tadi Pak Ibnu sudah jelaskan juga, kita dibilang account kita ada yang masukin, ada yang berusaha login, mungkin kita harus buru-buru klik gitu-gitu. Terus ketiga, kita dipaksa masuk ke situs website tautan atau URL mereka. Nah, kayak gini kan, di capture-nya ada get yours here for free, itu kita disuruh klik. Terus keempat, kita dipaksa untuk meneruskan konten tersebut ke orang lain. Karena dengan seperti ini, mereka gampang sekali, mereka kayak kerja satu, mereka kirim konten ini ke satu orang ini akan membagikan ke orang lain, dan yang lain akan membagikan ke yang lain, domino effect. Kelima, biasanya mereka menyertakan lampiran yang tidak diminta. Ini biasanya kalau di email, seperti yang di sini. Nah, ini saya dapat kapan hari, saya cek tadi di spam saya, pura-puranya jadi Facebook. Facebook bilang ada user yang coba login ke account saya. Nah, tapi kalau Facebook beneran, Facebook itu akan sangat hati-hati, nggak mungkin Facebook ceroboh menuliskan subjeknya seperti ini. Ana Rahma someone tried, ini kayak gini-gini itu udah nggak mungkin. Copywritingnya udah jelek sekali, cara penulisannya udah jelek sekali. Ini benar-benar nggak profesional. Terus emailnya pun ini kalau teman-teman lihat ini juga. Ini apa ini? Oke, nah kalau seandainya saya klik ini report user, tadi coba saya hover gini, itu linknya bukan ke linknya Facebook. Oke, tipsnya menghindari pencurian data pribadi, itu password yang kuat dan hindari menyimpan password secara otomatis di semua akun digital. Biasanya kalau kita pakai Chrome, kita login ke social account ataupun akun apapun itu di Chrome, biasanya di Chrome di pojok kanan atas itu kan ada notifikasinya. Mau di want Chrome to remember your password, kayak gitu-gitu kan, kita klik aja never. Terus mungkin contoh password yang benar, yang saya sarankan, bukan yang benar ya. Biasanya kan ada 16 digit, 16 huruf. Itu teman-teman pakai aja 16 semua itu, daripada mungkin biasanya kita tahu nggak password yang terkenal itu Bismillah 1 2 3, Mama 1 2 3 4 kayak gitu-gitu, itu jangan dipakai. Terus tanggal lahir kita itu jangan dipakai karena itu sangat mudah ditebak. Apalagi yang password cuman 787878, aduh itu jangan. Jadi passwordnya buat sesulit mungkin, tapi gimana caranya kita masih bisa ingat. Atau kalau perlu teman-teman bisa download password manager. Semua password teman-teman bisa disimpan di password manager tersebut, tapi nanti master passwordnya harus yang benar-benar susah ya. Karena kalau master passwordnya bisa ditebak juga, nanti account kita semuanya jadinya bocor, malah kita ngasih free access ke pencurinya. Terus kedua, selalu ganti password secara berkala. Ini mungkin kalau yang nggak terbiasa, kita biasakan, saya sih biasa rutin ganti password 1 bulan sekali.
Terus ketiga, aktifkan 2 tahap verifikasi di semua akun digital. Jadi sekarang semua akun digital saya sudah pakai 2 tahap verifikasi yang available ya 2 tahap verifikasinya. Kalau yang enggak, saya download ada namanya Google Authenticator. Jadi itu nanti kalau kita seandainya mau login di device lain, login ke Instagram mungkin saya di device lain. Selain saya harus masukin username sama password, saya masih harus masukin kode yang keluar di Google Authenticator ini. Jadi ini fungsinya seperti OTP kayak gitu. Terus keempat ada jangan unggah atau share data pribadi ke media sosial atau orang tak dikenal. Nah, orang tak dikenal ini bisa juga orang yang baru kita kenal. Sekarang kan udah sering kita sudah jarang sekali bersosialisasi kayak zaman dulu ya. Jadi zaman sekarang sudah umum sekali orang berkenalan lewat online. Nah, biasanya kalau kenal orang lewat online, terus orang ini baik, kita tuh, iya orang ini baik sekali, terus kita dengan mudahnya percaya, terus akhirnya dia minta KTP kita kasih, dia minta data kita kita kasih. Jangan seperti itu. Data kita hanya kita yang boleh pegang ya. Kelima, ada rajin update sistem dan antivirus pada smartphone, tablet, atau PC. Ini biasanya sering sekali kita kelewatan. Saya pun juga gitu, kalau ada notifikasi untuk update sistem di PC, biasanya selalu saya klik remind me later. Tapi begitu saya mulai aware, sekarang saya begitu ada updatean, saya update langsung. Terus keenam, jangan sembarangan klik tautan atau iklan saat berselancar di dunia maya. Sekarang tautan link-link malware itu pun mereka sudah banyak yang menyerupai iklan. Jadi kita nggak tahu kayak ini iklan beneran apa ini malware, apa dia mau phishing kayak gitu. Terus 7, jangan memberikan username, password, OTP, nomor rekening, nomor kartu kredit pada siapapun. Ini bahkan keluarga saya pun mereka nggak tahu password atau nomor kartu kredit saya. Keluarga saya nggak ada yang tahu. Kedelapan, selalu verifikasi kebenaran pesan atau chat yang kita terima dengan perusahaan terkait. Kayak tadi kalau umpamanya dapat Adidas, mungkin kadang kita kayak, aduh sayang dapat sepatu mahal. Gimana kalau seandainya itu beneran, kalau itu bukan penipuan. Nah, daripada kita klik yang tadi, mendingan kita cari informasi perusahaan Adidas di Indonesia, itu representasinya siapa. Nah, kita telepon ke sana, kita telepon perusahaannya, kita konfirmasi pesannya tadi itu. Jadi kalau seandainya itu benar, ya kita nggak rugi. Terus saya ada, yang terakhir nih. Sekarang kan kita kalau seandainya kita daftar apapun biasanya kita dimintain KTP ya, kita dimintain foto KTP dan selfie. Kalau itu biasanya langsung kayak kemarin saya daftar Genius itu dia minta KTP yang pertama, terus untuk verifikasi lagi orang Geniusnya minta KTP dengan selfie, itu memang orang Genius. Ya tinggal dikit Kak Aulia. Nah untuk menghindari penduplikasian data itu, untuk pencurian data itu, mungkin ada baiknya teman-teman menambahkan tulisan di bawah kayak di KTP saya ini kemarin saya ikut vaksinasi di Universitas Brawijaya Malang. Mereka minta data KTP saya, foto KTP saya seperti ini, jadi saya tambahkan seperti ini. Itu aja sih dari saya. Ini proses dari saya tadi. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, boleh tanya di kolom chat. Nanti akan saya jawab. Saya bantu jawab. Terima kasih. Saya balikin ke Kak Kia. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana Rahmawati untuk materi yang sudah diberikan kepada kita semua. Silahkan pertanyaan yang ditujukan kepada Mbak Ana cukup tulis di kolom komentar, akan kami bacakan di sesi tanya jawab. Dari Mbak Ana, saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Farida Islamia SSI MSI. Beliau adalah Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau P2M
Sti Widya Praja Tanah Grogot dan materinya seputar memahami batasan dalam kebebasan berekspresi di dunia digital. Kepada Mbak Farida, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia Tengah. Perkenalkan, saya Farda Islamia, dosen Sti Widya Praja Tanah Grogot. Dalam kesempatan kali ini dalam Gerakan Nasional Literasi Digital berkenalan dengan 4 pilar literasi digital, saya akan menyampaikan materi tentang memahami batasan dalam kebebasan berekspresi dalam dunia digital. Ya, kita pahami dulu bahwasanya kebebasan menurut KBBI merupakan kata dasar dari bebas, yang artinya lepas sama sekali, lepas dari, tidak terikat atau terbatas oleh aturan, merdeka, tidak didapati lagi. Nah, artinya kebebasan adalah kondisi keadaan kita dalam keadaan yang bebas. Ekspresi itu sendiri menurut KBBI adalah pengungkapan atau proses menyatakan, memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, sebagainya, atau pandangan air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Media sosial artinya adalah suatu jenis alat komunikasi yang baru dan alat untuk mengkolaborasi berbagai jenis interaksi yang sebelumnya belum disediakan pada manusia pada umumnya. Berdasarkan data dari katadata.co.id, berdasarkan survei yang dilakukan terhadap 2.320 responden di 33 provinsi di Indonesia di semester pertama tahun 2021 menyatakan bahwa kita lihat bahwa masyarakat ini banyak yang menggunakan YouTube ya. Selanjutnya Facebook, Instagram, TikTok dan lain-lain, ada Twitter, Pinterest dan sampai Snapchat. Lalu kebebasan berekspresi pada media sosial adalah hak asasi manusia yang tertuang dalam hukum ya, karena negara kita adalah negara hukum, diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28F amandemen kedua yang ditetapkan pada Agustus 2000. Di sini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Begitu pula dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada pasal 14 ayat 2. Bahwa setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Di tingkatan yang lebih tinggi, ada Deklarasi Universal HAM pada 10 Desember 1948. Di sini juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Dalam hal ini termasuk kebebasan menurut pendapat tanpa mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batasan-batasan. Berdasarkan 3 hal ini, kita dapat mengetahui bahwasanya kebebasan berekspresi kita sudah diatur dan dengan segala jenis cara, dengan segala jenis sarana yang sudah tersedia. Sarana salah satunya adalah dengan media sosial itu. Dalam dunia digital, media sosial adalah bagian dari dunia digital. Apakah kebebasan berpendapat dalam dunia digital itu? Ya, karena
kebebasan itu tidak selamanya sebebas-sebebasnya. Harus ada batasan-batasan. Di sini, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu Undang-Undang ITE, yang sering kita, mungkin akhir-akhir ini kita dengar ya berita-beritanya tentang Undang-Undang ITE. Kenapa ada Undang-Undang ITE? Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, yang tadi kebebasan berpendapat, memberikan informasi, mendapatkan informasi, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis, agar pendapat kita tidak menyebabkan keamanan dan ketertiban itu terganggu. Maka dalam Undang-Undang ITE, batasilah ekspresi kita dalam bermedia sosial, yaitu batasan yang pertama, ekspresi kita tidak melanggar kesusilaan, ya, tidak mengandung perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik. Ini yang sering kita lihat di sosial media, di berita-berita, di televisi, ya. Selanjutnya, pemerasan atau pengancaman, kerugian konsumen, kekerasan atau menakut-nakuti, ya. Misalkan saat ini kekerasan menakut-nakuti, kalau divaksin nanti akan sebagainya, akan bisa mati, atau seperti itu, akan sakit, dan segala macam. Kebencian atau permusuhan individu, kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara, suku, agama, ras, jangan sampai kita menyinggung kelompok-kelompok tertentu, ya. Nah, maka batasilah ekspresi ini. Kita sering, ya, kalau melihat di berita pasti mendapatkan pasal 45 dalam Undang-Undang ITE. Maka batasilah ekspresi kita dengan melihat aturan-aturan, ya. Apalagi kalau misalkan kita ingin menjadi seorang konten kreator, ya. Jangan sampai konten-konten yang dimuat dalam media sosial kita mengandung hal seperti ini. Maka kita bisa terjerat dalam Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016. Jika kita salah memaknai kebebasan berekspresi kita pada media sosial, ini adalah contoh deretan-deretan pesohor yang terjerat Undang-Undang ITE. Ya, masih banyak lagi mungkin pesohor-pesohor. Jangan sampai, apalagi kalau misalkan kalian adalah seorang selebgram yang mempunyai followers atau seorang YouTuber yang memiliki banyak viewers, maka konten yang kalian berikan itu akan menjadi sorotan. Ada kasus selebgram hanya foto menu dari sebuah pesawat dia di kelas bisnis. Pihak perusahaan maskapai tidak terima. Kenalah dia pasal pencemaran nama baik. Ya, maka kenalilah batasan-batasan dalam berekspresi kita dalam bermedia sosial. Lalu, bagaimana kita mengekspresikan diri kita pada media sosial? Karena contoh-contoh yang diberikan, ekspresi kita mungkin banyak menampilkan adalah ekspresi-ekspresi yang salah dari YouTube, TikTok, Instagram. Lalu ekspresi yang bagaimana sih yang seharusnya kita ekspresikan di media sosial? Ketika kalian paham minat dan bakat kalian bisa tahu apa hal yang bisa kalian salurkan, kalian berikan, kalian ekspresikan di media sosial. Kalau kalian jago bahasa Inggris, silahkan berikan materi tentang bagaimana bahasa Inggris, tentang vocab, tentang grammar. Kalau kalian suka make up, bahkan make up, kalian bisa menjadi seorang ini seperti Yohanes, atau suka programming, suka masak, suka menulis, atau bahkan orang tua pun bisa menjadi konten kreator.
Misalkan dengan bagaimana cara mendidik anak. Nah, itu adalah kebebasan berekspresi yang kontennya positif. Karena mulai tahun 2019, pemerintah sudah mencanangkan menghapus konten-konten negatif, mengurangi konten-konten negatif dengan memperbanyak konten-konten positif, ya. Karena kita kalau misalkan mencari apa sih konten positif, kita bakalan banyak disuguhkan di Google adalah konten-konten yang lebih contoh yang negatif dibandingkan contoh yang positif, yang seperti apa. Itu dia kebebasan berekspresi di media sosial menuju bulan Oktober ini ya, sudah di akhir September menuju bulan Oktober adalah bulan bahasa. Bahasa merupakan salah satu cara kita berkomunikasi. Kalau dulu kita berkomunikasi hanya by lisan atau tulisan, di sini kita di era sekarang, di era digital, kita berkomunikasi lewat dunia digital. Ya, usahakanlah kita berekspresi, kita berbahasa dengan yang baik, ya, memberikan informasi yang baik, ya, yang akan berdampak pada kebaikan untuk kita semua sesuai dengan tadi tujuan dari Undang-Undang ITE, menciptakan keamanan dan ketertiban untuk kita semua. Oke, itu materi dari saya, ini referensinya. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Aulia setelah moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Mbak Farida untuk materi-materi yang sudah dikirim kepada sudah diberikan kepada kita semua. Tiba waktunya saya untuk ke sesi Q&A. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang masuk, sudah difilter oleh teman-teman host dan juga co-host di sini untuk pertanyaan-pertanyaannya, walaupun tidak semua bisa dibacakan, semoga ini cukup menjawab. Saya akan coba bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Yang pertama ditujukan kepada Pak Abdullah. Pak Abdullah, ini ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana cara menyeimbangkan pengaruh media sosial dengan tingkat pembelajaran para pelajar agar tidak ketergantungan dengan alat komunikasi atau mungkin handphone? Silahkan Pak Abdullah. Terima kasih. Ya, menyeimbangkan ketergantungan itu memang agak sulit sekarang di masa pandemi. Kita sekarang dihadapkan pada posisi harus menggunakan itu, dan tingkat kebergunaan pemakaian juga sudah overload ini. Mungkin ya literasi, sebenarnya kan literasi ini kan pada kecerdasan dalam penggunaan juga kesadaran. Jadi bagaimana tidak ada sikap yang adiktif yang bisa ketika anak-anak lepas dari Android dia tidak terganggu mentalnya. Jadi memang membutuhkan jadwal yang jelas untuk memegang Android bagi anak-anak. Kedua, membiasakan membaca buku juga. Tetapi yang paling krusial memang kontrol keluarga dalam memegang Android. Kita seperti memberikan anak kecil pisau yang tajam kalau kita biarkan terlalu lama di tangan dia. Kemudian keseimbangan yang perlu disadari terus menerus direcoki ke anak-anak dalam memegang Android ini adalah bahwa di luar aplikasi pembelajaran harus disebut terus bahwa sekarang itu kebohongan, semua yang ada di Android itu tidak melulu kebenaran, dan terlalu banyak yang bohong karena ada kepentingan bisnis dan AdSense monetisasi. Ada gium dalam buku jurnalisme yang saya baca dalam Bilkopak itu, ketika kebohongan telah menyebar ke seluruh dunia, kebenaran baru saja memakai celana. Salah satu tempat kebohongan itu adalah di Android.
Salah satu yang harus kita terus recoki anak-anak kita bahwa kebenaran tidak ada banyak didapatkan dalam Android. Kemudian keseimbangan itu juga bisa dilakukan dengan cara melakukan permainan-permainan tradisional dan realitas yang mestinya mereka akan merindukan begitu. Sering sekali sekarang orang hanya melihat gambarnya permainan itu, mestinya dicoba dan disosialisasikan dengan ruang-ruang terbuka di rumah kita. Itu salah satu jalan. Oke, digitalisasi tidak bisa kita elakkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita bisa mengarahkan angin. Saya ingin mengatakan begini, kita tidak bisa menentang arus, menentang ombak badai, tapi kita bisa mengubah layar. Jadi kita tidak bisa mengubah digitalisasi yang menghantam kita, tapi kita mengubah cara kita memanfaatkannya. Kita bisa tidak hanyut dari arus informasi ini dengan cara membuat arus baru, dengan pengelolaan bahwa Android ini harus kita yang menguasainya, bukan kita dikuasai Android. Dengan cara, dengan skill, dengan kesadaran keluarga kecil kita. Demikian saya kira moderator, apa yang bisa saya jawab begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Kusairi untuk jawaban yang sudah diberikan. Intinya memang harus ada timing, ada waktu yang tepat, dan juga ada ketegasan soal waktu, di mana ketika anak memang waktunya menerima pembelajaran di waktu-waktu tersebut silakan untuk diberikan handphonenya, tapi lepas dari jam itu jika memang tidak ada keperluan penggunaan handphone, apalagi tidak berhubungan dengan pendidikan, silahkan handphonenya untuk diambil kembali, yaitu agar mencegah anak-anak terlalu addicted dengan penggunaan handphone. Terima kasih banyak Pak Kusairi untuk jawaban yang sudah diberikan. Dari Pak Kusairi, saya bergeser lagi ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana jika sudah terlanjur mengklik dan membuka tautan, apakah proteksi yang bisa dilakukan untuk melindungi perangkat mobile serta sistem keamanan yang handal untuk mencegah adanya peretasan yang berlanjut terhadap data pribadi kita? Silahkan Pak Ibnu. Terima kasih Mbak Wilamodika. Terkait dengan bagaimana ketika sudah terinfeksi, pertama pasti kita mau tidak mau harus menginstal antivirus. Entah itu antivirus, entah itu anti-phishing, entah itu banyak sih, anti spam baik di laptop maupun di HP itu udah banyak tersedia. Mau tidak mau kita harus menginstal itu. Termasuk juga mengaktifkan firewall. Jadi untuk hal-hal tertentu ini lanjutan sih firewall. Jadi bagaimana kita nanti mengaktifkan firewall, jadi informasi-informasi apa yang terkirim ke internet itu nanti tersaring, dan yang masuk pun akan tersaring. Itu kalau artinya kalau misalnya kadung terklik, biasanya gini, ada klik itu tidak langsung otomatis jalan. Kalau phishing biasanya dia nanti akan mengarahkan ke situs yang bohong. Nanti di situs yang bohong dia hanya merekam data. Tadi yang sama dengan Mbak Ana jelaskan, biasanya dia hanya untuk mencuri data kalau phishing. Yang parah nih kalau spoofing. Spoofing ini dia yang sudah menyisipkan. Tampaknya sih tidak, kadang-kadang dia tidak tampil apa-apa setelah diklik. Tapi serangannya itu masuk ke distribut DOS itu. Hati-hati, dia itu yang serba salah kadang-kadang. Dia tidak jadi apa-apa kok, tapi tahu lama-lama komputer berat, laptopnya jadi suka hang-hang, kemudian apa lagi namanya, handphonenya kok tiba-tiba sering panas karena dia beroperasi di balik layar. Nah kalau sudah itu biasanya sih satu, kalau tidak antivirus masih bisa detek. Kadang-kadang gini, kalau sudah kadung masuk, antivirus itu juga nggak sanggup. Mau nggak mau kita harus pakai tangan kedua, pihak ketiga. Minta bantuan, tolong scankan dari sesuatu yang lebih bersih, atau yang paling lazim diinstal ulang, entah itu di format ulang, entah itu diinstal ulang. Resikonya ya hilang semua data gitu aja. Itu kalau sudah kadung terklik dan kadung terserang oleh kejahatan cyber. Tuh Mbak Aulia. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Ibnu untuk jawabannya. Dari Pak Ibnu saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Kak Ana. Silahkan untuk dijawab. Pertanyaannya adalah,
Banyak sekali pencurian data yang terjadi dan bagaimana upaya atau cara kita untuk mengetahui bahwa data diri kita sudah dicuri atau tidak? Silahkan Kak Ana. Terima kasih Kak Aulia, bagus sekali pertanyaannya. Nah, sebenarnya kalau pada saat data kita dicuri, tapi pencurinya ini masih belum melakukan apa-apa, seperti yang Pak Ibnu bilang tadi, mungkin ketahuannya hanya melalui HP kita tiba-tiba panas tadi ya Pak ya. Terus biasanya kalau sudah ada pencurian data, itu biasanya kita tunggu, kita nggak akan tahu kalau data kita ini udah digunakan, sudah dicuri apa belum, sudah ada di tangan pencurinya ini apa belum. Biasanya ini company-nya yang akan memberikan informasi, biasanya mereka lewat konferensi pers atau apapun itu, atau media. Mungkin teman-teman kalau ingat dulu tahun 2020 kalau nggak salah, Tokopedia ada isu bahwa data-data pengguna Tokopedia itu bocor. Nah, itu bisa jadi salah satu cara untuk mengetahui. Jadi saat datanya sudah dicuri baru company-nya baru tahu. Terus ketiga, kalau saya rutin untuk ngecek, saya kirimkan di kolom chat ya. Ini di data breaches web. Salah satunya ini haveibeenfound.com. Jadi nanti di situ websitenya akan memberitahu kita data kita yang sudah bocor itu di website mana aja. Jadi di situ kita bisa mulai mengganti-ganti password kalau teman-teman sudah lama nggak ganti password umpamanya. Terus cara selanjutnya mungkin kalau untuk m-banking, untuk keuangan kita, financial kita, dan m-banking dan e-money, cara mengetahuinya ya dengan kita selalu monitor history transaksi, itu aja. Jadi nanti kalau seandainya ada transaksi mencurigakan, yang bisa kita lakukan ya hanya lapor ke bank atau company yang bersangkutan, mereka akan membantu. Mungkin kita harus block account, itu salah satunya. Itu aja Kak Alia. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana untuk jawaban yang sudah diberikan. Tapi memang kunci ketika dilakukan penipuan atau menjadi korban penipuan, walaupun sudah melapor ke bank dan segala sesuatunya atau melapor ke polisi, memang kadang-kadang uangnya sudah terlanjur ditarik begitu ya oleh si pelakunya. Cara satu-satunya yang perlu dilakukan adalah memblow up, mengumumkan bahwa nomor itu adalah nomor penipu, lalu baru saja menjadi korban penipuan agar tidak ada korban-korban yang berikutnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ana untuk jawaban yang sudah diberikan. Saya bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Saya panggilkan untuk kita semua. Di sini ada Mbak Farida. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan umur untuk bebas berekspresi tersebut? Silakan Mbak Farida. Untuk terima kasih atas pertanyaannya, apakah ada batasan umur? Tentu saja dalam bebas berekspresi. Untuk orang dewasa mungkin tidak ada batasan, tapi untuk anak-anak kita harus batasi karena akan mempengaruhi oleh psikologinya. Ketika anak-anak mungkin terlalu sering kita interaksikan dengan media sosial, dampak yang pertama mungkin dari kecil dia akan speech delay. Dia akan mengalami keterlambatan untuk berbicara karena dia lebih sering memegang gadget, disuguhkan orang tuanya kepada media sosial. Yang kedua, dia akan tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, ya. Maka kita harus membatasi. Kalau misalkan anak SD, SMP, SMA, itu memang butuh untuk edukasi mereka. Tetapi untuk anak-anak balita dan ke bawah, kita harus batasi dalam hal media sosial. Media sosial mungkin penting bagi mereka. Kita harus tahu, misalkan anak 2 tahun ke bawah, itu maksimal hanya 30 menit. Ya, harus ada screen time-nya. Anak 2 tahun sampai 3 tahun, maksimal 2 jam per hari. Itu. Jadi, kita harus paham. Dan kita sebagai orang dewasa, kebebasan berekspresi jangan sampai kita kecanduan dalam berekspresikan diri di media sosial apa-apa, sehingga dalam media sosial pada saat ini kita mengalami hal-hal yang mana sih harus menjadi privasi kita, mana hal-hal yang harus kita ekspresikan di media sosial.
contoh kasus kemarin yang hal-hal yang sensitif, masalah gaji DPR yang bocor, ya berapa angkanya dalam setahun, ya jangan sampai hal-hal media sosial ini kita tidak mengetahui batasan mana hal yang privasi dan yang tidak privasi. Ya, itu saja dari saya untuk jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik, Mbak Aulia. Terima kasih banyak Mbak Farida untuk jawaban yang sudah diberikan. Memang ketika menggunakan media sosial kita dibebaskan untuk berekspresi apapun, tapi harus mengetahui batasan-batasannya. Jangan sampai kebebasan yang kita miliki merugikan orang lain, apalagi sampai mengganggu hak orang lain, dan juga jangan sampai kita ketika berekspresi melupakan etika-etika untuk bermedia sosial. Terima kasih banyak Mbak Farida untuk jawaban yang sudah diberikan. Tiba waktunya saya untuk mengumumkan 10 nama calon pemenang. Tadi di awal acara saya selalu mengatakan bahwa silahkan aktif bertanya di kolom chat, dan juga silahkan posting keseruan pada siang hari ini di sosial media Anda, karena akan saya pilih 10 orang yang beruntung berhak mendapatkan 1 juta untuk 10 orang. Tiba waktunya saya untuk mengumumkan nama-nama itu, tapi yang saya garis bawahi di sini adalah nama-nama ini adalah calon pemenang. Belum tentu menjadi pemenang karena nanti akan diumumkan lebih lanjut melalui Instagram leaddik.kalimantan. Jadi silahkan di follow dulu dan silahkan untuk dipantau. Yang pertama ada Rizkiyah Nur Ayuni, kedua ada Siti Aulia Rahma, ketiga ada Sulaiman, keempat ada Arlinda Sayu Putri, lalu yang keenam ada Firdayani Nur Kalisa, ketujuh ada Rani Agustin, kedelapan ada Kurnia Wulan, ke-8 ada Siti Khotijah, ke-9 ada Jumiati, dan yang ke-10 ada Ari Irwana. Silahkan nama-nama tersebut untuk pantau terus Instagram leaddik.kalimantan untuk melihat apakah nama Anda menjadi pemenang atau tidak. Dan silahkan nama-nama yang saya sebutkan untuk berkirim data pribadi ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh panitia. Seluruh rangkaian acara sudah berakhir teman-teman. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber dan juga teman-teman peserta. Untuk mengakhiri acara, saya mempersilahkan kepada seluruhnya untuk menyalakan kameranya. Kita berfoto bersama sebelum acara ini diakhiri. Jadi saya persilahkan seluruhnya untuk menyalakan kameranya. Akan ada beberapa slide teman-teman, karena satu slide saja tidak cukup untuk keseluruhan peserta. Untuk itu nanti kita akan ada 2 slide. Silahkan kalau wajah Anda tidak ada di slide yang pertama, bersiap untuk slide yang kedua. Teman-teman yang ada di slide pertama bersiap, saya countdown dari sekarang. 1, 2, 3. Oke, geser lagi ke slide yang berikutnya. Oh, oke. Bersiap, tangannya boleh diangkat. 1, 2, 3. Hanya 2 slide? Oke, baik, sesi foto bersama ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita semua pada siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman narasumber yang sudah memberikan materi dan juga ilmu yang sangat luar biasa. Terima kasih kepada Pak Kusyairi, lalu juga terima kasih kepada Pak Ibnu, terima kasih kepada Mbak Ana, dan juga terima kasih kepada Mbak Farida untuk segala ilmu pengetahuan yang sudah di-share kepada kami semua. Saya juga turut mengucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta. Jangan lupa untuk segera mengerjakan pretest dan juga post-test agar Anda bisa mendapatkan sertifikat digital. Lalu juga jangan lupa nama-nama calon pemenang tadi untuk segera berkirim data agar bisa dilakukan verifikasi. Akhir kata, saya Aulia Mawardika, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian.
Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa